Uang itu seperti udara, dia ada di mana-mana. Peribahasa uang itu seperti udara, dia ada di mana-mana. Itu mungkin mencerminkan pandangan bahwa uang memiliki peran yang sangat penting dan mendalam dalam kehidupan sehari-hari berupa dengan keberadaan udara yang tak terlihat namun sangat vital bagi kehidupan manusia. Ungkapan ini dapat diartikan dengan beberapa cara. Yang pertama, keberadaan yang meluas, seperti udara yang ada di sekitar kita di mana-mana. Uang juga menjadi unsur yang sangat penting dan meresap ke berbagai aspek kehidupan. Dari kebutuhan dasar hingga keinginan dan aspirasi, uang dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari. Benar nggak nih teman-teman? Yang kedua adalah keberadaan yang penting. Udara sangat penting bagi kehidupan manusia karena kita membutuhkannya untuk bernapas. Begitu juga dengan uang, yang sering dianggap sebagai alat tukar yang sangat penting dalam kehidupan modern. Uang memungkinkan akses terhadap barang dan jasa, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, dan memberikan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga adalah tidak terlihat tetapi diperlukan. Udara adalah sesuatu yang terlihat namun krusial bagi kehidupan. Demikian juga dengan uang. Uang mungkin tidak terlalu terlihat secara fisik, terutama dalam bentuk transaksi non-tunai, tetapi memiliki dampak besar pada kehidupan sehari-hari. Yang aku maksud di sini transaksi non-tunai adalah misalnya kalian menggunakan pembayaran atau transaksi menggunakan aplikasi-aplikasi Oppo, ataupun bank, ataupun GoPay, semuanya itu tidak terlihat, tetapi memiliki dampak besar pada kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat adalah kemampuan mengalir. Udara bebas mengalir tanpa hambatan. Dan demikian pula uang dapat berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya melalui transaksi dan pertukaran. Meskipun perbandingan ini mungkin benar dalam banyak konteks, penting untuk diingat juga bahwa uang tidak bisa dianggap sama dengan udara dalam segala hal. Meskipun uang dapat memberikan keamanan finansial dan memfasilitasi berbagai aktivitas kita, nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam seperti hubungan sosial, hubungan kesehatan, dan kebahagiaan tidak sepenuhnya tergantung pada uang. Tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Jadi bagaimana pendapat kalian ya teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Dan masalahnya yang sekarang, meskipun uang itu ada di mana-mana, bagaimana cara kita mendatangkan atau menemukan uang tersebut? It's the point. Menemukan atau mendatangkan uang bisa menjadi tujuan bagi banyak orang. Tetapi perlu diingat ya teman-teman, bahwa cara-cara ini tidak selalu menjamin keberhasilan dan memerlukan usaha, kecerdasan, dan strategi yang tepat. Berikut beberapa ide yang dapat dipertimbangkan untuk mendatangkan uang atau menghasilkan uang. Yang pertama adalah pendidikan dan keterampilan. Jadi, kalian harus meningkatkan pendidikan dan keterampilan Anda, karena pendidikan dan keterampilan yang baik dapat meningkatkan peluang Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau mendirikan bisnis sendiri.
Dan yang kedua adalah pekerjaan dan penghasilan tambahan. Ini yang paling penting. Cari pekerjaan tambahan atau sumber penghasilan tambahan. Anda dapat mencari peluang kerja paruh waktu, proyek lepas, atau bahkan memulai bisnis kecil sebagai sumber pendapatan tambahan. Jadi jangan hanya mengandalkan gaji utama kalian ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah investasi. Pelajari tentang investasi. Karena menginvestasikan uang Anda dengan cerdas dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Pertimbangkan opsi-opsi seperti saham, obligasi, reksadana, ataupun bisnis properti. Berikutnya yang keempat adalah kewirausahaan. Jika Anda memiliki ide bisnis atau keterampilan kewirausahaan, kamu bisa pertimbangkan untuk memulai bisnis kamu sendiri. Ini mungkin memerlukan modal awal, tetapi dapat menjadi cara potensial untuk mendatangkan uang. Meskipun kalian memulai itu dari bisnis yang kecil dahulu ya teman-teman. Dan yang kelima adalah rencana keuangan. Buat rencana keuangan yang baik. Ketahui pendapatan dan pengeluaran kamu atau atur anggaran dan alokasikan dana dengan bijak. Jangan mengeluarkan uang melebihi dari pendapatan kamu yang kamu dapatkan. Yang keenam adalah pendidikan keuangan. Tingkatkan pengetahuan kalian tentang keuangan. Pendidikan keuangan yang baik dapat membantu Anda membuat keputusan finansial yang cerdas. Bagaimana cara mendapatkan pendidikan keuangan ini? Kalian bisa ikut les atau webinar ataupun seminar yang membahas tentang keuangan, atau membeli buku-buku tentang pengetahuan mengenai keuangan kalian. Jadi menurut aku sih teman-teman, jangan takut mengeluarkan sedikit dana atau uang untuk kalian mengikuti seminar mengenai keuangan atau ilmu keuangan, ataupun membeli buku-buku tentang finansial, karena itu sangat membantu banget pada saat kalian ingin membangun usaha atau merencanakan keuangan kalian. Yang ketujuh adalah jual beli barang atau jasa. Pertimbangkan untuk menjual barang atau jasa. Mungkin saja kalian memiliki barang yang tidak terpakai atau keterampilan tertentu yang dapat dijual. Misalnya ada baju atau pakaian yang tidak terpakai lagi bisa kalian jual. Atau Anda memiliki keterampilan, misalnya kalian bisa mengetik, massage, atau juga membuat atau memotong rambut, atau kalian ada skill untuk nail hair. Itu semua bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Yang kedelapan adalah pekerjaan freelance atau konsultasi. Jika Anda memiliki keahlian khusus, pertimbangkan untuk bekerja sebagai freelancer atau konsultan. Karena banyak banget perusahaan mencari keterampilan spesifik untuk proyek-proyek tertentu. Yang kesembilan adalah networking. Bangun jejaring sosial kamu. Usahakan terhubung dengan orang-orang dalam industri atau bidang yang relevan yang dapat membuka peluang baru untuk kamu menghasilkan uang. Jangan malu-malu atau insecure untuk berteman atau berkenalan dengan mereka. Dan yang ke-10 adalah hal yang paling terpenting. Menabung dan investasi dalam diri sendiri. Menabung secara teratur dan berinvestasi dalam pengembangan diri dapat membantu menciptakan kekayaan jangka panjang. Kalian juga jangan lupa dengan menyisihkan uang untuk dana darurat. Karena dana darurat ini sangat penting banget pada saat kalian berada dalam waktu-waktu yang tidak ditentukan. Misalnya kalian sakit, kalian tidak memiliki sesuatu untuk dijual. Jadi dana darurat ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita.
Ingatlah bahwa mendapatkan uang biasanya memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Tidak ada jaminan keberhasilan instan, tetapi dengan kesabaran, perencanaan, dan kerja keras Anda dapat meningkatkan stabilitas keuangan Anda. Di sini juga bakal aku kasih link untuk kalian pelajari bagaimana mendapatkan penghasilan dari compounding interest. Jadi compounding interest ini kemungkinan banyak di antara kalian yang belum tahu apa sih compounding interest itu. Compounding interest itu adalah bunga berbunga atau hasil yang kalian dapatkan dari penghasilan utama serta profit sebelumnya. Misalnya nih, kalian berinvestasi 100.000 dan kalian mendapatkan profit dari investasi tersebut sebanyak 10.000 atau 10%. Jadi modal yang kalian investasikan serta profit itu kembali menghasilkan uang. Oke, kalau kalian ingin mempelajari silahkan kalian masuk atau kalian open link yang aku cantumkan di deskripsi video ini ya teman-teman.